Halo Libra, jumpa lagi dengan aku. Kita ketemu lagi ya untuk pembacaan energi percintaan kamu. Dan sebelum aku mulai, aku mau bicara tentang dua hal dulu. Yang pertama yaitu tentang jadwal pembacaan zodiak ya. Seperti yang sudah kan biasanya aku bacakan energinya per bulan ya gitu. Tapi dengan kesibukan yang aku punya gitu ya, jujur aku keteteran banget ya. Bahkan kemarin beberapa yang minta private reading pun terpaksa harus aku tolak gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya kalau private reading kan bisa dapat duit atau apa gitu. Tapi emang aku saking padatnya jadwal yang sedang aku hadapi, jadi aku belum bisa janji apa-apa tentang apa pembacaan zodiak secara rutin gitu. Kapan aku bisa, aku akan bacakan gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti kamu lihat judul di channelnya itu di pembacaan zodiak kamu tuh misalnya Libra pertanggal 5 Oktober misalnya gitu ya, misalnya seperti itu berarti aku ngebacanya tanggal 5. Bisa juga mungkin di bulan depan Libra 28 November misalnya. Nah, itu berarti aku ngebacanya tanggal 28 November dan jadi nggak ada patokan bahwa itu adalah energi November atau Oktober atau ya seperti biasanya gitu ya. Ya aku bacakan berdasarkan pertanggal itu dan akan berlaku untuk beberapa saat ke depannya gitu ya. Yang kedua, itu bicaranya tentang metode pembacaan aku sekarang itu aku bagi menjadi dua bagian, yang kiri dan yang kanan. Jadi di sini aku ngebacanya untuk kedua belah pihak, kamu dan orang yang kamu fokuskan. Aku nggak tahu kamu ada yang di kiri atau kamu yang ada di kanan ya. Yang jelas kalau memang salah satu dari sini, kalau di antara keduanya ini nggak ada yang cocok buat kamu, ya berarti ini bukan buat kamu bacaannya. Kamu bisa pindah ke channel lain atau misalnya kalau kebetulan Moon Rising Venus kamu udah aku bacain ya kamu silakan cek di situ. Oke, kenapa aku bacain menjadi dua bagian gitu? Ya supaya adil aja gitu ya. Jadi nggak ada energi terbolak-balik gitu ya, karena selama ini kan ini energinya terbolak-balik dan ada yang komplain waktu itu beberapa waktu yang lalu. Kenapa yang kebaca di kakak itu selalu energinya dia? Katanya oke, kalau gitu aku bacain dua-duanya. Kalau memang ternyata dua-duanya nggak cocok juga buat kamu, kamu boleh pindah ke channel lain. Oke, kita mulai ya. Untuk Libra, di sini ada give your relationship a chance, work on your partnership. Yang aku rasakan di sini, ini ada pihak yang sudah sering memberikan kesempatan di hubungan ke pasangannya. Ada pihak yang bekerja keras di hubungan supaya bisa tetap langgeng. Cinta itu masih ada. Makanya orang ini masih mau memberikan kesempatan untuk pasangannya. Secara garis besar itu, karena kita lihat di kiri, ini ada recovery. Untuk pihak yang di kiri ya, overall energinya adalah recovery. Recovery itu apa? Pemulihan. Ya, ini bisa bicara tentang upaya orang di kiri untuk memulihkan sesuatu di mana yang buat kamu itu tuh adalah hak kamu gitu loh. Jadi mempertahankan sesuatu yang mungkin terambil dari kamu, memulihkannya kembali agar itu tetap menjadi milik kamu. Kaitannya dengan general energi di awal tadi, di mana ada yang memberikan kesempatan kepada pasangannya di hubungan, bisa kita lihat ya, yang memberikan kesempatan itu adalah pihak kiri. Jadi kamu yang di kiri yang memberikan kesempatan kepada orang di kanan sepertinya supaya hubungan ini bisa dipulihkan kembali. Bisa dipulihkan kembali, bisa dibenarkan kembali, bisa kembali lagi. Bisa juga ini menceritakan bagaimana orang di kiri ini berupaya untuk memulihkan hatinya dari kesakitan yang harus dia lewati. Recovery, penyembuhan, kurang lebih seperti itu. Kaitannya juga dengan bottomnya kamu. Ini untuk yang di kiri, bottomnya ada Four of Swords. Ya, kamu berkontemplasi, kamu beristirahat, berelaksasi
dengan tujuan menyembuhkan diri kamu. Kamu menyendiri karena kamu kewalahan dengan tekanan emosi yang harus dihadapi. Periode yang kamu hadapi ini emang cukup menantang ya, cukup sulit, dan kamu perlu memulihkan diri dari ketegangan, perlu beristirahat dari luka dan sakit yang dihadapi. Itu kondisi orang yang di kiri, kurang lebihnya. Sekarang kita bicara untuk yang di kanan. Di sini ada wisdom, kebijaksanaan. Jadi untuk yang di kanan, aku rasa ya, ini lebih menggambarkan bahwa sebenarnya orang yang di kanan ini justru sedang diuji. Mampukah kamu yang di kanan ini menyelesaikan masalah dalam hubungan itu dengan bijak? Mampukah kamu yang di kanan ini mengambil keputusan dengan penuh kebijakan, adil untuk kedua belah pihak? Karena seseorang yang bisa mengambil keputusan dengan adil untuk semuanya, pasti dia bisa berpikir dengan bijak. Menurutku seperti itu. Emperor. Di bottomnya si kanan ya. Emperor ini nih justru sebagai pertanda bahwa memang ujian bagi kamu itu terletak di kebijaksanaannya kamu gitu. Jadi pola pikir kamu, karena emperor itu tuh menggambarkan perlindungan ya, menggambarkan keamanan, kebijaksanaan juga, pemikiran yang rasional juga. Nah, justru ini nih sebagai gambaran bahwa kamu tuh sedang diuji di hal-hal yang tadi aku sebutkan. Bisakah kamu memberikan perlindungan bagi orang-orang di sekitar kamu? Memberikan rasa aman dengan kebijakan yang kamu miliki? Bisa nggak sih kamu tuh memiliki pemikiran yang rasional untuk menyelesaikan masalah di hubungan kalian? Jadi permasalahan yang dihadapkan ke kamu, kalau ngelihat dari overall energinya, itu tuh bersumber dari pola pikir kamu sendiri, sikap kamu sendiri gitu. Sekilas itu energi yang di kanan. Sekarang kita lihat detailnya ya. Aku mulai dari yang kiri. Oke, ada apa dengan yang di kiri? Ntar aku pindahin dulu ini. Six of Pentacles. Ya, ini bicaranya tentang keseimbangan. Jadi yang aku rasakan di sini, ya, untuk yang di kiri, ini hubungan kalian itu dari awalnya memang bermasalah di keseimbangan. Dalam arti kata, ini ada yang terlalu banyak memberi. Apapun bentuk yang diberikan ya, mau materi kek, mau perhatian kek, mau kebaikan kek, mau cinta kek, apapun itu bentuknya. Dan kalau aku lihat di sini, ini kamu yang terlalu banyak memberi, orang si kiri ini. Ya. Sampai suatu saat ini ada kebenaran yang terungkap. Nah, saat kebenaran itu terungkap, semua emosi kamu meledak. Kebenaran ini terungkap tanpa bisa kamu prediksi sebelumnya, tanpa bisa kamu duga sebelumnya. Ini semua berkaitan dengan hubungan kamu berdua ya, antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Jadi entah apa yang terjadi ya, tapi hubungan kamu, orang yang di kiri ini, dengan pasangan kamu saat itu tuh sedang diuji. Ini kebenaran seperti apa yang terungkap, nanti kita akan telusuri ya. Tapi aku rasa besar kemungkinan kebenaran yang terungkap ini mengakibatkan hubungan kalian itu kandas, hancur. Jadi di sini ego kamu, harga diri kamu itu rasanya runtuh karena kamu dipaksa menghadapi kebenaran yang ada. Ini ngerasa buntu dengan situasi yang ada. Two of Swords. Ya. Ragu-ragu jalan mana yang harus dipilih. Apakah benar meninggalkan hubungan atau tetap bertahan di hubungan yang menyakitkan? Ada perasaan bingung, kamu harus gimana? Kalau kecewa tuh jelas ya.
Aku belum dapat kebenaran apa yang terungkap tentang hubungan kalian yang akhirnya bikin orang di kiri ini kecewa banget. Tapi yang jelas kebenaran itu tuh pasti menyakitkan ya. Dan bikin orang di kiri ini bingung harus bagaimana, harus mengambil langkah apa, harus kemana. Kehilangan sudut pandang, sehubungan kenyataan yang harus dihadapi. Jadi aku ngerasa kamu seperti kehilangan kekuatan kamu. Kekuatan untuk menjalani hari-hari kamu selanjutnya. Kurang semangat. Seperti gak sanggup lagi untuk tetap stabil. Ini banyak kemarahan ya. Banyak kemarahan yang kamu tahan. Banyak kemarahan yang kamu simpan di hati kamu. Banyak emosi yang kamu pendam. Itulah yang sempat kamu rasakan awalnya dulu. Aku nggak ambil detail dari setiap proses kalian ya. Tapi kalau aku lihat situasi kamu berikutnya, ini ada momen, ada titik di mana kamu tuh pada akhirnya bisa memberikan maaf untuk dia. Untuk orang yang sudah menyakiti kamu ini. Bisa aja mungkin setelah kebenaran terungkap dulu, itu kalian malah sempat saling gak ketemu. Karena Ace of Cups di sini juga bisa menggambarkan adanya pertemuan yang bisa membuat kamu merasa terharu. Jadi kalian berdua itu bisa saling mengungkapkan bagaimana perasaan kalian satu sama lain, dan ini nih menyentuh hati kamu. Ya mungkin aja dia mengungkapkan rasa cintanya ke kamu lagi, sehingga pembaharuan hubungan itu tuh bisa saja terjadi gitu ya. Tapi kalau aku ngelihat di sini ada Ace of Swords, aku cenderung merasakan kalau otak kamu tuh sebenarnya penuh dengan analisa dari setiap perkataan dia ya. Dari setiap perkataan orang di kanan ini gitu. Dari setiap sikapnya si kanan ini ke kamu tuh sebenarnya menganalisa gitu. Jadi kamu gak seperti dulu lagi sebenarnya, menelan bulat-bulat dengan sikap dia ke kamu. Ada perubahan sikap di sini. Mungkin sempat terjadi perdebatan ya di antara kalian berdua, karena kamu sekarang kan penuh analisa, penuh kritis dengan semua situasi yang ada. Bukannya kamu gak seneng sih dengan kehadiran dia lagi, tapi ya kamu di sini berupaya untuk memusatkan apa yang ada di pikiran kamu. Cuma, nih ada Three of Pentacles. Di sini kamu sebenarnya belum bisa kasih keputusan apapun tentang kalian ini. Jadi ini besar kemungkinan ya, ada cinta segitiga di antara kalian. Ada pihak ketiga dan ini bikin kamu sulit membuat keputusan yang rasional. Di satu sisi, kamu masih mencintai dia. Ya, satu sisi kamu masih cinta banget sama dia. Mana tadi? Ace of Cups. Sorry, malah Ace of. Kamu masih cinta banget sebenarnya sama orang di kanan ini. Jelas banget ini, hati kamu ke dia itu tuh penuh kasih, penuh maaf gitu. Tapi di satu sisi yang lain, ada pihak ketiga. Ada orang lain selain kamu di hatinya. Nah, ya. Jadi besar kemungkinan kebenaran yang terungkap dulu itu tuh berhubungan dengan pihak ketiga. Dilema harus gimana jadinya. Dia juga masih suka sama kamu. Makanya dia ada lagi di kehidupan kamu, datang lagi. Menyatakan lagi rasa kasihnya ke kamu. Nah, cuma kayaknya dia belum mau juga melepaskan si orang yang satunya lagi. Nah loh, situasinya seperti itu jadinya. Sebenarnya kamu itu bahagia kan dengan kehadiran dia lagi. Ini ada rasa optimis, ada rasa senang yang aku lihat di sini. Aku lihat di kamu tuh ya ada rasa optimis lah. Ini sebenarnya awal yang baru lagi ya buat kalian berdua, buat kamu yang di kiri terutama. Cuma ya jangan juga seperti The Fool ya.
The Fool itu ya menerima bulat-bulat aja apa yang terjadi. Menelan begitu aja apa yang diomongkan pihak lain, melangkah gitu aja tanpa memikirkan resikonya ke depannya. Pikiran kamu, orang yang di kiri ya, pikiran kamu tuh sebenarnya penuh dengan analisa. Ini ada Ace of Swords. Kamu tahu itu nggak benar gitu ya. Kamu tahu ada yang nggak benar di hubungan kalian. Tapi kamu nggak bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu posisi kamu sekarang. Feelingku sih, ini kamu tetap kembali jalan sama dia sebenarnya. Harus hati-hati. Jangan sampai yang dulu itu terulang kembali ya. Setiap tindakan pasti ada kan konsekuensinya. Mungkin di pikiran kamu, gimana ntar lah. Ya, kan the fool seperti itu. Dia jalan aja tanpa melihat di depannya tuh ada jurang atau apapun, dia jalan aja gitu loh. Ya mungkin kamu mikir, kumaha engke we lah gitu, kalau orang Sunda bilang ya, maksudnya gimana nanti lah gitu. Jalani aja dulu lah gitu. Jadi, yang aku bisa bilang di sini, memang semuanya itu berbalik ke keputusan kamu sendiri pada akhirnya. Mau mengambil langkah apa. Tetap jalan tanpa memikirkan baik buruknya atau gimana. Kalau aku di sini kan sekarang cuma bisa bilang, hati-hati, jangan sampai terulang lagi sakit yang dulu. Karena orang yang di kanan, sepintas nih ya, kalau aku lihat tebarannya, ini nih dia belum bisa melepas juga orang yang satunya. Itu yang aku lihat. Kita lihat yang di kanan ya. Oke, yang di kanan, nah, coba kamu lihat ya. Di sini ada Queen of Swords dan di sini ada Queen of Pentacles. Ada dua queen di hidupnya. Jadi aku rasa The Tower ini, kebenaran yang terungkap, itu karena ada dua cinta di hati orang di kanan. Itulah kebenaran yang harus dihadapi oleh si kiri. Secara karakter, orang di kanan ini sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab sebenarnya. Karismatik. Seseorang yang emosinya terkendali. Nah, karakter inilah yang membuat dia itu salah satunya banyak disukai oleh lawan jenis. Nah, di antara dua lawan jenis yang seliweran di hatinya, aku nggak tahu si orang di kiri ini masuk ke Queen of Swords kah? Atau Queen of Pentacles. Yang jelas, dua-duanya mandiri. Tapi yang Queen of Swords ini lebih lugas untuk mengungkapkan pendapatnya. Sama-sama suka menganalisa setiap situasi, tapi yang Queen of Swords ini lebih tajam ya, lebih kritis. Dan dia tuh sebenarnya bisa cepat tahu kalau seseorang itu gak jujur ke dia. Nah, kalau Queen of Pentacles ini lebih kalem pembawaannya, sebenarnya lebih bersahaja. Aku nggak tahu orang di kiri ini nih masuk yang mana, ya. Yang jelas saat itu orang di kanan ini punya banyak pilihan. Kamu sulit menentukan pilihan. Jadi saat kamu dengan orang di kiri, saat kamu sedang dengan orang di kiri, itu pikiran kamu, hati kamu pun ke orang lain. Fisik kamu bisa jadi bersama dengan orang di kiri, tapi pikiran kamu itu terus melayang ke orang lain gitu. Bahkan kamu yang di kanan tuh sempat terpikirkan dulu itu untuk meninggalkan orang yang di kiri. Itu awalnya dulu. Itulah fakta yang harus dihadapi orang di kiri. Makanya dia shock nih dengan kebenaran tentang kamu yang di kanan. Banyak trik yang kamu lakukan ya. Kalau aku lihat dari tebaran kamu yang di kanan, ini nih banyak trik, banyak strategi yang kamu lakukan di hubungan. Dan sebenarnya orang di kiri ini nih sebenarnya itu tuh berarti sebenarnya buat kamu yang di kanan. Kamu juga menganggap kalau si orang di kiri ini sebenarnya pasangan yang pas buat kamu. Dan aku lihat di sini nih kamu melakukan berbagai macam cara loh untuk tetap bisa bersama dia, orang yang di kiri. Ini ada The Magician. Cuma sayangnya ya, ini ada Seven of Swords di sini.
Kamu juga masih sembunyi-sembunyi ketemu dengan orang ketiga. Nah, ini dia. Kamu masih juga berbagi dengan pihak lain. Saat kamu mendatangi kembali orang di kiri, itu tuh kamu masih juga sembunyi-sembunyi, kamu tuh masih juga menjalin hubungan dengan orang lain selain si kiri ini gitu. Masih aja kamu berbagi dengan pihak lain. Ya mungkin saat ini kamu ngerasa seneng ya, karena nggak ketahuan oleh orang yang satunya, pihak ketiga. Aku hanya bisa mengingatkan, saat ini kamu bisa merasa lega, merasa lolos. Tapi ingat, situasinya tuh tidak akan selalu menguntungkan buat kamu. Roda itu akan terus berputar. Cepat atau lambat, sesuatu yang busuk pasti akan tercium juga. Itu yang harus kamu ingat. Saat itu tiba, kamu nggak akan bisa menghindar. Ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Sanggup nggak menanggung semua konsekuensinya? Ingat untuk nggak ceroboh ya teman-teman ya. Kalau kamu yang di kanan, kalau kamu merasa bahwa energi kamu ini pas buat dengan yang di kanan, aku di sini cuma bisa mengingatkan untuk nggak ceroboh mengambil suatu jalan, untuk nggak mengambil jalan pintas gitu ya. Jadi aku ngelihat di sini ada semacam pikiran, udahlah gimana ntar aja deh. Seharusnya kan ya, kalau kita bisa berpikir panjang, maka yang muncul di pikiran itu adalah nanti gimana ya. Bukan gimana nanti gitu. Paham ya maksudnya? Apa yang kamu lakukan di dalam hubungan itu sebenarnya adalah sesuatu yang curang. Sorry ya, aku belak-belakan yang ngomongnya. Karena ini Seven of Swords ini bicara tentang sesuatu yang licik sebenarnya. Sesuatu hubungan yang dilakukan diam-diam di belakang tanpa ketahuan oleh pihak yang satunya lagi. Kamu tahu kalau itu tuh nggak bener. Kamu sadar sebenarnya. Tapi aku nggak tahu nih alasan dibalik semua sikap kamu tuh apa gitu ya. Karena kalau melihat King of Cups di sini, sebenarnya kamu termasuk orang yang setia. Sebenarnya sih seperti itu. Jadi entah apa ya dibalik cerita kamu, apa ada unsur lain gitu yang sampai akhirnya membuat kamu tuh harus berpindah ke pihak yang satunya gitu. Tapi ternyata kamu nggak bisa juga melupakan orang di kiri, yang akhirnya kamu balik lagi ke kiri, tapi kamu nggak bisa juga melepaskan yang satunya lagi kan, karena ini general ya. Jadi pasti banyak alasan, banyak cerita yang berbeda detailnya gitu ya. Ya, aku di sini kan cuma bisa menyampaikan energi apa yang aku rasakan, energi apa yang aku lihat di tebaran kartu kalian. Dan aku nih cuma bisa juga mengingatkan kalian ya, semuanya berbalik ke diri kalian sendiri. Keputusan apapun yang kalian ambil itu tuh adalah hak kalian. Aku hanya mengingatkan. Jadi mungkin ada baiknya kamu lebih mendengarkan lagi kata hati kamu. Ya, di sini apa ini? Aduh, burem. Ace of Cups ya. Mendengarkan kata hati kamu, intuisi kamu, mau kamu itu sebenarnya yang gimana? Mau kamu itu yang mana? Lebih terbuka lagi dengan diri kamu sendiri gitu ya. Lebih menghargai lagi tentang cinta. Karena cinta yang baik itu tidak akan menyakiti dengan cara menduakan seperti itu. Kamu mau pilih siapapun untuk jadi pasangan kamu, itu hak kamu. Tapi harus bisa menghargai. Kalau enggak, ya enggak. Jangan biarkan orang lain itu menangis karena sikap kita. Ini sebenarnya tantangan buat kamu yang di kanan ya. Bagaimana kamu bisa menemukan sesuatu yang baik. Tantangan buat kamu, bagaimana kamu bisa menemukan sudut pandang yang baik dari sebuah hubungan. Ya, cobalah untuk melihat dari sudut pandang mereka yang sudah kamu duakan. Bagaimana kalau kamu yang ada di posisi mereka? Kalau aku ngelihat ya, orang yang di kiri ini, orang yang di kiri kamu ini lumayan bisa menerima kamu apa adanya loh. Nah, kalau dibalikkan posisinya ke kamu
kamu yang diduakan. Bisakah kamu menerima dia seperti dia menerima kamu tanpa syarat? Belum tentu kan? Bisa aja ada rasa ragu, rasa takut di diri kamu untuk mengambil keputusan yang benar. Rangkul semua perasaan kamu dan percayakan semuanya ke Sang Pencipta. Karena tujuan yang baik pasti akan direstui, pasti akan dibuka oleh Sang Pencipta. Jadi kenali, akui, dan ikuti intuisi kamu. Mana sebenarnya lebih kamu inginkan dan bawa dalam doa. Sekarang kita lihat pesan tambahan untuk kamu yang di kiri. Ya. Di sini ada embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. Oke. Aku lihat kamu banyak menahan emosi kamu ya, orang yang di kiri. Banyak memendam emosi kamu. Keluarkan dan gak perlu ditahan terus-menerus. Ungkapkan dan jangan disembunyikan seakan-akan gak ada yang terjadi. Seakan-akan gak ada yang menyakiti kamu. Jangan disembunyikan seperti itu. Sesungguhnya ya, perasaan kamu, emosi kamu itu justru sebenarnya sinyal loh buat kamu tentang kebenaran suatu situasi. Jadi akui itu. Dan silahkan ambil langkah-langkah positif yang berhubungan dengan situasi kamu. Karena cepat atau lambat, kamu tuh akan dihadapkan lagi dengan kebenaran yang lainnya. Jadi jangan sampai bertumpuk, jangan sampai membuat kamu terjatuh lagi seperti dulu. Itu yang bisa aku ingatkan. Dan untuk yang di kanan, ini pesan tambahan untuk kamu. Di sini ada honesty is essential. Speak with love and truth. Jelas banget ini. Sudah aku singgung juga sebagian kecil tadi ya. Kejujuran itu penting. Tadi aku udah bilang, cinta yang baik itu tidak akan menyakiti orang lain dengan cara menduakan seperti yang kamu lakukan ya. Cinta itu justru berusaha melakukan yang terbaik. Jadi ya bicaralah jujur. Kartu di sini bilang begitu ya. Speak with love and truth. Bicaralah jujur, meskipun itu menyakitkan. Menyakitkan di awal itu lebih baik daripada tidak jujur terus-terusan. Jadi katakan yang sebenarnya ke orang-orang yang bersangkutan dan gunakan momen itu tuh untuk menjernihkan suasana dan mengubah situasi menjadi lebih positif. Oke, itu dulu untuk energi percintaan Libra. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.